Yang mau simpang ke rumah saya itu udah menunjukkan jam 12 lewat. Saya agak merinding, Bang. Saya melihat kayak ada rambut-rambut yang panjang lah, rambut panjang. Tapi enggak menghadap ke saya mukanya. Tengah malam ya? Ah, perasaan saya kayak gitu, enggak mungkinlah manusia. Masa sih? Jam segini ada tanam padi, bercocok tanam. Saya dekatin, hampir 1 meter, Bang. Jarak saya dengan yang tadi, yang kayak bercocok tanam itu. Tiba-tiba hilang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badu Peclor. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misis ini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi kita kali ini agak nyebrang pulau dulu nih dan berbagi kisah pengalaman di pulau sebelah. Oke, langsung kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gue ini. Halo Pak, siapa namanya nih Pak? Nama saya itu Golden Pakpahan. Biasa dipanggil? Dipanggil Golden. Oke, Pak Golden. Pak Golden. Nah nih by the way, Pak Golden ini asli mana nih Pak? Asli orang Batak. Orang di Batak. Samosir. Oh, Pulau Samosir. Iya. Oke, dan ini Bapak mau berbagi pengalaman waktu di sana atau yang tinggal di Jakarta sini? Saya mau berbagi pengalaman horor saya di Samosir. Samosir sana itu ya Samosir. Pak ya? Oke, siap. Mungkin ada nih Pak penonton dari warga Medan juga nih Pak yang nonton video ini. Boleh sapa-sapa Pak? Halo warga Medan, Sumatera Utara, khususnya warga Pulau Samosir, Desa Pakpahan. Halo, gimana kabar? Sehat ya? Selalu Sehat-sehat ya. Amin, amin, amin. Pulau Samosir digoyang. Oke, siap. Oke, tahan dulu Pak Golden ya. Nggak usah lama-lama lagi, cari posirban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Yang lagi di kamar, jangan lupa tuh, cari posirban terbaiknya, langsung aja kita gibah misteri. Gimana Pak Golden? Kisah pengalamannya nih Pak? Kisah pengalaman saya di tahun 2015. Oke. Kisah mistis yang sangat mengerikan di Samosir. Ya, ya. Gimana tuh Pak awalnya? Saya lahir di Samosir, besar di Samosir, dan kami mempunyai 9 bersaudara. Sesudah kami besar-besar, kami merantau. Saya merantau di Tangerang. Oh, Tangerang. Abang-abang saya juga merantau, ada yang di Jakarta, di Bekasi, di Kalimantan ada juga. Sesudah itu, tahun 2015, ibu saya menelpon saya supaya saya disuruh pulang ke kampung Pulau Samosir, Desa Pakpahan. Ibu saya menelpon, halo, nak, gimana kabar? Saya bilang sehat. Ibu sehat, sehat. Ibu saya ngomong kayak gini, nak, bisa nggak pulang ke Samosir? Saya tanya ibu saya, kenapa bu? Kok saya disuruh pulang ke Samosir? Ibu saya menjawab, bapak kamu sakit. Sesudah itu, ibu saya mematikan telepon. Saya berunding sama istri saya.
saya kasih tahu ke istri saya, ibu menelepon supaya kita pulang ke Samosir. Kalau boleh tahu ini istri asli sana juga atau beda daerah, Pak? Beda daerah, Oh, beda daerah. dari Tarutung, Oh, tapi Sumatera Utara juga. Sumatera Utara juga. Oke, oke. Istri saya ngomong, ya karena mertua sakit, nggak apa-apalah pulang ke Samosir. Waktu itu ketepatan istri saya kerja, jadi dia nggak bisa ikut. Cuman saya doang yang pergi ke Samosir sama anak saya. Anak saya waktu itu, tahun 2015 itu, belum sekolah. Oh, berapa tahun tuh kira-kira tuh, Bang? Waktu itu masih umur 4 tahun, 4 Bang. tahun ya. Iya, iya. Jadi saya sudah berunding, dilah 2 hari kemudian saya berangkat naik pesawat. Ini pertama-tama saya naik pesawat, Bang. Sebelumnya ke Tangerang itu ke Jakarta naik apa, Pak, dari Samosir? Naik bis, naik kapal laut. Oke, ini pertama naik pesawat. Ini pertama, karena naik pesawat itu ongkosnya mahal, Bang. Oh iya, benar. Jadi bis sama kapal laut itu murah, Oke. jauh Lebih harganya. efisien, ya. Sampai di bandara, kita juga agak takut, Bang. Mau saat terbang pesawatnya itu. Oh, Karena baru-baru pertama. Oke, take off-nya itu ya. Ya, take off ya. Iya, Take off. Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita harus ke Kuala Namu dulu. Penerbangan Kuala Namu di Bandara Kuala Namu. Sekitar perjalanan naik pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kuala Namu itu 2 jam 14 menit. Oke. Waktu itu sampai di sono jam 10.15 karena berangkat dari sini jam 8. Oh, pagi berarti Ya, ya. pagi. Iya, iya. Jadi dari Kuala Namu ke kampung saya itu Samosir masih jauh, Bang. Naik bis 4 jam, Oh, jauh. naik kapal penyeberangan ke Danau Toba itu hampir 2 jam. Kalau kita naik bis, kita harus melewatin dulu Kuala Namu itu kan di Lubuk Pakam. Kita harus lewatin Tebing Tinggi, Badage, Rampa, Siantar, Tiga Dolok, baru Ajibata. Di dermaga Ajibata, disitulah ada kapal penyeberangan, kapal motor namanya itu. Dari Ajibata, waktu juga ada di sono, ada trip-tripnya kapal. Jadi kalau kita terlambat sedikit, kita nggak bisa lagi nyebrang ke Samosirnya dari Ajibatanya. Jadi Ajibata ini terkenal sebenarnya Parapat. Oke. Kota wisata Parapat. Dari Parapat turun lagi ke Ajibatanya sekitar 10 menit lah. Itu dermaga Oke. penyeberangan. Berarti kalau ketinggalan tuh nunggu besok lagi, Pak, kalau ketinggalan kapal. Kalau ketinggalan kapal, nunggu besok lagi. Kita harus menginap di situ, menginap di warung. Karena di sono juga ada hotel, tapi mahal juga, Bang. Iya, iya. Oke. Jadi kita harus nunggu lagi, nginap di warung makan di situ. Biasanya nggak bayar. Singkat cerita, karena dari Ajibata ke Pakpahan itu jam 4 sore lah. Jam 2 berangkat dari Ajibata sampai di sono jam 4 sore. Sesudah sampai di dermaga Pakpahan, itu masih jalan kaki ke rumah saya. Sekitar 10 menit lah. Iya, iya. Jadi jalan kaki dari dermaga ke rumah saya 15 menit. Ya ketemulah sama orang tua saya, bapak, ibu. Waktu itu memang ibu saya nelpon bahwa bapak sakit. Ya memang
sakit bapak saya. Ya penyakitnya gula kering lah, ada jantung juga, karena umur udah tua juga. Seminggu kemudian karena saya yang jaga bapak saya waktu sakit, barulah ada kejadian-kejadian. Gimana tuh awalnya tuh? Awalnya, waktu itu saya yang jaga bapak saya sama anak saya. Karena rumah kami yang tempati, rumah orang tua itu adalah rumah adat Batak, masih asli. Tempat tidur sama ruang tamu beda sama dapur. Jadi kalau kita ke dapur, ada jembatannya. Kayak jembatan lah, tapi sekitar 3 meteran. Pas kami di depan, di ruang tamu, ada kejadian jam 10 malam di rumah orang tua saya. Kami waktu itu di ruang tamu lah. Tiba-tiba di dapur ada suara-suara piring pecah. Pokoknya suaranya terdengar ke depan, ke ruang tamu itu. Jadi kita kaget dong. Saya langsung samperin ke dapur nih. Saya lihat memang benar-benar piringnya pecah. Ada piring pecahnya? Ada. Saya pungut, saya bersihin. Waktu saya bersihin, perasaan saya sih masih merinding. Agak takut. Karena tiba-tiba piring pecah. Kucing juga nggak ada di situ. Kok bisa ini? Piringnya saya punguti yang pecah-pecah. Saya balik lagi ke ruang tamu. Jadi waktu itu saya bertanya sama ibu saya. Bu, kok bisa piring pecah di dapur? Ibu saya nggak menjawab. Mungkin nanti kalau saya ceritain, nanti anak saya ini takut gitu. Jadi ibu saya itu nggak mau ceritain bahwa sering kejadian-kejadian kayak gitu di dapur. Dua hari kemudian, pas saya nonton TV sama anak saya, di jam yang sama, jam 10 malam, tiba-tiba ada juga suara-suara dari dapur. Suara piring pecah, kayak dilempar piringnya ini. Saya balik lagi untuk melihat ke dapur. Kok ada suara-suara kayak piring yang dilempar, piring pecah. Saya lihat, memang ada, piringnya pecah. Jadi kita semakin takut juga waktu itu. Merinding karena kejadian-kejadian ini. Itu yang Bapak lihat piring pecah itu awalnya ditaruh di mana Pak? Di rak piring atau di mana gitu? Di rak piring, kalau di kampung saya itu, di rumah saya itu, rak piringnya agak di atas bang. Dari kayu lah dibikin. Jadi kayak rak piring sekarang. Memang agak tinggi. Itu kedengarannya itu sampai ke ruang tamu itu. Padahal jarak dari ruang tamu ke dapur itu jembatan aja 3 meter. Oh berarti misah ya Pak ya? Misah. Itu rumah adat Batak misah itu. Ruang tamu sama dapur. Setelah piring pecah itu, saya beresin yang pecah, balik lagi nonton TV. Jadi saya nggak mau ceritain nih ke anak saya. Takutnya anak saya itu takut. Saya udah seminggu lebih di kampung. Jadi udah agak bosan juga. Mau pergi jalan-jalan lah sama teman. Jadi kalau di kampung saya itu sebenarnya nggak bisa janjian. Nggak bisa. Maksudnya gimana nih nggak bisa janjian gimana? Nanti ada yang manggil, padahal bukan teman kita ini. Ada kayak makhluk-makhluk halus. Jadi kejadiannya waktu itu, kami bareng mandilah sama teman saya ini ke Danau Toba. Kebetulan
dari rumah saya ke Danau Toba itu dekat, 400 meteran lah. Jadi di kampung saya itu mandinya sekitar jam 6 sore, maghrib. Ada di sono juga tempat mandi khusus laki-laki ada, khusus perempuan ada jarak-jarak kayak jarak 100 meter lah bang. Tuh. Jadi waktu kami sudah selesai mandi, kami janjian lah dekat pohon besar itu yang nggak jauh dari rumah saya, sekitar 50 meter. Di situ kami janjian sama teman saya ini mau jalan-jalan. Habis mandi janjian di pohon itu. Janjian. Nanti kalau udah jam 10 malam, kamu manggil saya. Karena dari dekat pohon ini ke rumah saya itu hampir dekat, bisa dipanggil. Suaranya kedengaran bang. Oke, berarti nggak by handphone nggak? Enggak. Teriak-teriakan? Teriaklah. Jadi sesudah udah pas jam waktunya janjian bang, kami waktu itu janjiannya jam 10 malam. Tiba-tiba ada yang memanggil saya. Golden, ayo. Golden, ayo. Saya kira teman saya ini yang memanggil saya. Padahal enggak, saya turun ke bawah nih. Jadi dari jalan raya ini yang dekat pohon ini, yang besar ini, tanjakan bang ke rumah saya sekitar 50 meter. Jadi saya turun kan, saya lihat nggak ada orangnya. Saya balik lagi bang ke rumah. Berserang 5 menit dipanggil lagi. Teriak kayak orang manggil nama saya lah. Golden, Golden, ayo berangkat. Biar kita jalan-jalan. Saya turun lagi ke bawah. Saya lihat, nggak ada. Nggak ada temannya itu? Nggak ada teman saya itu. Saya semakin takut dong. Saya juga udah lama merantau. Tiba-tiba kejadian di kampung saya sendiri. Begitu. Saya semakin merinding bang. Yang dipanggil kedua kali, nggak ada orangnya saya lihat di situ teman saya ini. Saya balik lagi ke rumah. Terus datang lagi lah yang manggil ketiga kali. Padahal teman saya yang manggil yang ketiga kali ini. Oh, asli dia yang manggil? Asli dia. Kan saya nggak percaya lagi bang. Iya. Karena 2 kali saya turun ke bawah nggak ada orang. Saya nggak percaya lagi bahwa teman saya itu yang memanggil. Akhirnya teman saya ini langsung datang ke rumah. Memanggil saya. Woi, Golden, kamu budek ya? Saya panggil-panggil tadi nggak dengar ya? Waduh, bukannya nggak dengar, saya takut gitu. Kenapa kau nggak keluar? Tadi udah ada yang manggil saya 2 kali loh. Yang kedua kali itu bukan kamu yang manggil. Kata teman saya, masa? Ya iya, saya yang ngalamin. Saya ke situ, nggak ada kamu. Kok bisa? Nggak tahu. Akhirnya dia juga, saya ceritain kayak gitu bang. Dia takut juga itu. Mulai turun nih, dari rumah kan agak turunan ke jalan raya. Sesudah kami turun dari rumah, kami sama teman ini pergi ke pasar malam berdua. Kami dari rumah ke pasar malam ya sekitar 10 menitan lah. Naik apa tuh ke pasar malam? Kalau di kampung saya itu jalan kaki bang. Oh, jalan kaki? Iya, jalan kaki 10 menit lah. Oke, nggak terlalu jauh lah. Iya, sampai di pasar malam, ngopi-ngopi lah, makan. Nggak terasa waktu. Jam 12 malam nih. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang lagi ke rumah masing-masing. Iya. Di jalan, karena beda rumah, teman saya ini lebih dekatan, saya agak jauhan lah. Saya jalan sendiri, pulang ke rumah. Oke, misah lah ya. Ya, misah. Kita misah di jalan. Karena waktu udah menunjukkan yang mau simpang ke rumah saya itu, udah menunjukkan jam 12 lewat.
Saya agak merinding bang. Saya melihat kayak ada rambut-rambut yang panjang lah, rambut panjang. Tapi enggak menghadap ke saya mukanya. Saya cuma melihat rambutnya doang. Rambutnya ini kayak panjang banget lah, sampai ke tanah bang. Jadi nggak kelihatan tubuhnya. Jadi di situ saya merinding. Ini manusia atau apa ya, makhluk halus atau apa? Saya udah mulai takut itu. Hati saya udah mulai, jantung saya itu udah berdenyut cepat. Saya tunggu bang, sampai dia nggak kelihatan. Baru saya berani lewat dari pohon itu. Waktu itu kan di bawah pohon itu yang saya lihat rambut panjang ini. Soalnya dari situ saya jalan ke rumah saya itu dari bawah pohon ini. Sesudah saya lihat yang rambut panjang itu, dia juga udah nggak saya lihat lagi di situ. Akhirnya saya beranikanlah pulang. Saya pulang ke rumah, saya lihat anak saya di rumah udah tidur, saya juga tidur. Tapi sebelum saya tidur, saya juga agak takut sih melihat kejadian-kejadian itu. Perasaan kayak nggak percaya ada agama ini, Tuhan gitu. Akhirnya tidur, ya dari hari sejak kejadian itu sampai 3 hari berikutnya nggak ada kejadian-kejadian. Ya syukurlah, anak saya juga tenang, ibu saya tenang, nggak ada yang mengganggu, saya juga tenang. Satu bulan tinggal di kampung, karena di kampung saya itu pas musim kemarau, lagi musim tanam juga. Saya ngeronda bang. Ngeronda di sono beda dengan di sini. Kalau ngeronda di sini jaga maling. Kalau di kampung saya itu ngeronda jaga air, pengairan supaya mengairi sawah lah. Oh, jagain air. Iya, jagain air. Untuk persawahan gitu. Persawahan. Oke, oke. Saya disuruh mama saya lah untuk meronda, untuk mengairi sawah, yaitu yang padi yang baru ditanam, supaya padi ini bisa berkembanglah dengan baik, tumbuh dengan baik. Jadi waktu itu yang mengeronda saya dari rumah saya ke tempat sawah orang tua saya itu kurang lebihlah 1 kilometer yang arah pegunungan sana. Jadi waktu itu saya senter nih, kita pakai senter sih di sono. Airnya udah mengalir sih ke sawah. Jam berapa itu Bapak pakai senter? Waktu saya rondanya ke sono jam 10 malam bang. Kalau di sono rata-rata itu seorang sendiri. Oh, sendiri ya? Sendiri ya. Oke. Jadi kita sendiri ngeronda di sono, ya kita jam 10 malam lah. Kita senter-senter, airnya mengalir ke sawah. Kita duduk-duduklah merokok. Sekitar jam 12-an, jadi kita jalan dong mengelilingi sawah ini. Saya melihat sosok kayak petani bang, bercocok tanam padi ini. Kalau bercocok tanam padi ini kan kadang nunduk, kadang berdiri. Kadang nunduk, kadang berdiri. Saya dekatin nih. Pikiran saya, nggak mungkin lah jam 12 malam itu orang tanam padi di situ. Tengah malam ya? Perasaan saya kayak gitu. Nggak mungkin lah manusia. Masa sih? Jam segini ada tanam padi, bercocok tanam. Saya dekatin. Udah mau hampir 1 meter bang.
jarak saya dengan yang tadi, yang kayak bercocok tanam itu, Oke. tiba-tiba hilang bang. Gak bisa lagi saya lihat. Tiba-tiba menghilang. Pas menghilangnya Bapak tahu? Ya pas menghilangnya, pas saya kedip mata bang. Kalau kita belum kedip mata, dia belum hilang. Pas saya kedipin mata saya gini, dia udah hilang. Akhirnya saya balik lagi ke tempat saya yang tadi. Jadi kalau di kampung saya itu kita bawa tikar bang, kalau ronda air itu untuk mengairi persawahan. Bawa tikar, bawa selimut. Oh, tidur di situ Nah, berarti, tidur di situ bang. Akhirnya saya balik lagi tuh ke tempat tikar sama selimut. Kita kan udah semakin takut tuh. Langsung telungkup lagi dah sama selimut ini. Gara-gara saking takutnya. Enggak lihat apa-apa. 1.30 saya bangun lagi. Kebangun. Iya, kebangun. Tiba-tiba saya melihat ke arah yang sama bang. Yang tadi masih tuh orang bercocok tanam. Saya itu semakin takut. Perasaan saya yang kayak tadi tuh. Gak mungkin lah orang nanam padi jam segini. Jam 1.30 subuh. 1:30 lah. Oke, masih pagi tuh ya, belum Itu subuh. masih subuh lah. Orang masih tidur. Saya dekatin itu bang. Jadi saya nggak berani lagi terlalu dekat. Yang kayak pertama 1 meter. Itu Bapak tidak samparkan? Enggak lah, yang kedua kalinya enggak lagi. Saya hanya ada jarak ke dia lah 10 meter. Kalau pertama-tama saya lihat dia, saya dekatin 1 meter. Saya masih berani. Yang kedua kalinya ini saya lihat. Enggak berani lagi bang. Enggak takut kitanya ini. Akhirnya saya lihat sosok dia nih. Waktu itu dia menghadap ke saya bang. Pertamanya kan agak membelakangin nih. Enggak bertatap muka. Dia kayak sosok ibu-ibu lah. Tapi wajahnya enggak kelihatan jelas. Tapi kayak baju-bajunya itu kayak apalah abu-abu. Pokoknya kita seram lah melihatnya. Terus sesudah itu bang, saya semakin takut itu. Udah, saya balik lagi tidur. Udah telungkup pakai apa, pakai selimut. Sampai pagi itu, nggak berani lagi lah kita. Itu Bapak paksa untuk tidur? Dipaksa lah bang. Nggak mungkin kita pulang, nanti dia apa? Nyetop kita. Siapa yang nyetop? Yang tadi, kalau kita pulang ke rumah. Oh, sosok yang Iya, petani itu? yang petani tadi. Yang mendingan kita tidur. Ya udah, sesudah udah pagi udah mulai terang. Karena biasanya di kampung saya itu ronda air itu untuk mengairi sawah. Itu biasanya jam 8 malam sampai jam 7 pagi. Karena udah sampai waktunya ini jam 7 pagi, saya udah pulanglah ke rumah. Tapi saya masih mengingat kejadian itu. Pas sampai rumah itu Bapak bercerita sama ibu atau bapak itu habis ngeliat itu? Waktu itu memang saya bercerita sama ibu saya. Kan bapak kan sakit. Saya ceritain gini, Bu, waktu saya ronda air, saya lihat sosok tanam padi. Orangnya kayak mana? Kayak ibu-ibu. Itu mah udah sering saya lihat, kata ibu saya. Memang ibu saya sering ngeronda di situ juga, Bang. Oh, berarti ibu sering melihat juga? Ya, tapi dia waktu saya pengen meronda di air di situ di sawah untuk airin sawah, ibu saya nggak ngomong bahwa di situ ada sosok kayak orang petani juga yang tanam padi, padahal bukan manusia. Pikiran ibu saya gini, kalau saya ceritain ini ke anak saya, dia takut nanti di sono nggak jadi ngeronda air untuk ngairin sawah. Berselang 2 bulan, kita juga bosan, Bang. Karena kebiasaan di kampung saya itu ada tempat nongkrong.
kayak warung lapo, kalau di sauna dibilang lapo, lapo tua itu tempat nongkrong. Oke. Untuk minum tua sambil nyanyi, main gitar. Oke. Dari rumah orang tua saya ke tempat nongkrong tadi, yaitu lapo tua itu, ada sekitar 2 kilometer lah bang. Kita harus jalan kaki juga. Selama bolak-balik nongkrong sambil nyanyi itu sering juga bang. Jadi kita ke tempat nongkrong itu biasanya jam 8 malam. Karena di tempat nongkrong ini asik itu bang. Ngobrol, cerita-cerita sama teman. Nongki-nongki lah ya. Nah, ya terakhir nyanyi lah. Udah tahu lah orang sono, orang Medan. Oh iya. Butet, Butet. pangusia tuh. Jejeng. Acung. Waktu lupa itu. Gara-gara nyanyi si Butet ini. Udah sampai jam 12.30. Baru kita ingat pulang ke rumah. Saking asik si Butet itu. Nah, karena asik nyanyiin lagu si Butet ini. Jadi dari tempat nongkrong ini 2 kilometer. Maaf pemirsa, maaf. Saya mesti ingat si Butet. Bentar. Oke, lanjut lagi Pak. Setelah saya nongkrong pulang ke rumah, kita harus melewati jembatan. Waktu saya melewati jembatan ini, saya kaget tuh mendengar suara tangisan bayi. Saya cari-cari, nggak ketemu-ketemu itu bang. Tapi suara tangisannya itu memang di sekitar itu bang, sekitar jembatan itu. Saya cari-cari, nggak kelihatan. Saya udah semakin takut sih. Karena saking takutnya saya, lama-lama suara tangisannya juga semakin keras. Saya itu lari bang, lari tunggang langgang itu. Jadi dari jembatan ini ke rumah saya itu sekitar berjarak 1 kilometer lah. Dari jembatan ini ke rumah. Sampai di rumah, itu kita masih ngos-ngosan itu. Capek karena lari itu. Kita telungkup lah, tidur lah sebentar doang. Sambil ngingatin suara tangisan bayi tadi yang di jembatan. Masih takut juga sih. Seminggu kemudian saya nongkrong lagi di tempat itu yang di Lapo. Karena asiknya nyanyi-nyanyi, jadi setelah nongkrong nggak berasa udah jam 12 malam lewat, saya pulang. Jadi pulangnya saya tetap melewati jembatan itu bang. Saya mendengar suara tangisan bayi lagi bang, yang dari kemarin-kemarin itu. Saya dengar itu suara tangisannya, saya lihat ada bang, sosok bayi merangkak. Saya takut itu. Saya lihat lagi, dia merangkak. Sekitar 5 menit lah. Sosok bayi itu? Iya, sosok bayi kayak menyeberang jalan bang. Sesudah ada 5 menit, sosok bayi ini nggak kelihatan lagi tuh. Saya putuskanlah, saya beranikan untuk pulang lewat jembatan itu juga. Sampai di rumah, udahlah takut juga di rumah. Kita masih ingat-ingat itu sosok bayi itu sama tangisannya, suara tangisannya itu. Jadi 2 hari berikutnya saya bertanya kepada mama saya, kan kita penasaran nih, Mak, kemarin-kemarin saya melihat sosok bayi sama suara tangisannya di jembatan. Itu saya juga melihatnya, sosok bayi dan suara tangisannya. Ibu saya bercerita bahwa dulu di situ ada kayak perempuan membuang bayi karena hamil di luar nikah. Ya, perempuan ini melahirin si anak inilah di jembatan itu dan dibuang.
ke sungai itu. Kata ibu saya, mungkin itulah arwah bayi itu yang bolak-balik menyeberang jalan, yang merangkak. Itu udah berapa tahun Pak kejadiannya? Kejadiannya udah ada 5 tahun lebih lah. Berarti 2010-an lah ya? Ya, itu akhirnya kayak masyarakat di situ dibilang kayak penjaga jembatan itulah ini si bayi ini. Akhirnya setiap orang juga bisa melihat itu. Kalau sendiri di waktu yang sama, jam 12 malam lewat lah, 1:30 atau 1:30 pagi subuh. Kalau kita sendiri Diganggu sama sosok itu? iya, jalan dari situ pasti kita lihat itu. Suara tangisan sama merangkak. Jadi setelah melihat kejadian si bayi yang merangkak, 5 hari berikutnya saya mengalami sesuatu juga. Waktu itu saya mau beli rokok lah. Dari rumah saya ke tempat warung rokok itu hampir 2 kilometer. Jauh juga ya? Jauh juga bang. Jadi kita harus melewatin hutan-hutan, pohon-pohon lah yang agak rimbun. Tengah-tengah hutan ini ada kuburan bang. Pas mau pulang yang beli rokok ke rumah, lewatin kuburan ini, berangan-angan lah, berhayal. Langsung itu bang, saya kayak orang linglung di kuburan itu. Jam berapa itu Bapak lewatin? Itu mas, sekitar jam 9, jam 10 malam bang. Saya mutar-mutar di situ bang. Keliling-keliling kuburan itu, bolak-balik. Saya nggak tahu lagi mau kemana. Jadi kita udah di bawah alam sadar itu. Nggak tahu arah pulangnya. Jadi terus karena saya udah lama di situ mutar-mutar, adalah teman saya lewat dari kuburan itu juga. Ditepuklah saya, pundak saya itu. Oi, mau kemana lu? Dari tadi saya lihat kamu itu udah mondar-mandir di kuburan ini. Saya nggak tahu bahwa saya itu mondar-mandir. Tapi awalnya tadi pas mau pulang beli rokok, linglung di sini nggak tahu pulang. Akhirnya saya ditepuk, sadarlah itu. Saya juga dibawa teman saya ini pulang. Takutnya nanti di jalan sono linglung juga. Nah itu pas Bapak lagi muter-muter hampir setengah jam ya? Iya. Di situ-situ aja? Iya. Itu apa yang Bapak rasain? Kayaknya kosong bang, nggak ada. Kita rasain kayak orang linglung lah. Nggak ada pikiran. Dia lewat di depan saya, padahal saya nggak melihat dia. Disitulah kalau kita udah di bawah alam sadar, masuk roh-roh jahat ke kita, kita pasti linglung. Emang pada waktu itu Bapak lagi berpikir apa waktu itu? Ya berpikirlah kapan sembuhnya bapak saya, kapan pulangnya ke Tangerang. Kan istri di Tangerang bang. Tuh, akhirnya pikiran kita kosong. Teman saya mengantar saya ke rumah. Jadi teman saya menasihatin saya supaya kalau lewat kuburan, kamu jangan melamun lagi. Di kampung, saya udah hampir 1 tahun. Istri saya juga udah telepon kapan baliknya. Dan bapak saya juga udah mulai membaik kesehatannya. Akhirnya saya putuskanlah untuk balik lagi ke Tangerang. Nggak naik pesawat lagi bang. Naik apa itu? Kita naik kapal laut lah. Oh, kapal dari Belawan ke Tanjung Priok. Berapa hari Naik itu Pak? ke Lut. 3 hari 3 malam. Oh 3 hari ya? Ya, ongkosnya sih murah sih. Berapa itu Pak waktu itu? Kalau ongkosnya waktu itu masih 200 ribuan lah. Naik kapal laut. 3 hari di laut itu Pak ya? Ya, 3 hari. Dapat sinyal Pak pada waktu itu? Kadang dapat, kadang enggak. Kalau udah nggak ada lewatin pulau, nggak dapat sinyal bang. Oh tidak ada ya? Nggak ada. Nah nih Pak, kan tadi Bapak bilang di hari pertama dan selanjutnya ada
bantingan piringnya yang di kamar, Iya. yang di ruangan dapur tuh. Terus ibu bilang juga katanya sebelum itu juga pernah ngerasain gitu kan. Iya, pernah. Pernah terjadi juga. Itu ibu pernah ngeliat bang, sosok apa itu yang sering ngebanting itu? Atau emang ya begitu aja? Ya kalau ibu saya bercerita, dia bilang itu sosok perempuan, Bang. Perempuan. Iya. Jadi kayak keluarga juga sih. Yang sudah lama tinggal di rumah itu. Penghuni situ. Ya. Itu, Bang. Dan itu kan sosok anak bayi itu Pak ya, yang katanya ya menikah di luar, hamil di lahir di luar nikah, terus anaknya itu dibuang terus meninggal di situ kan Pak ya. Itu warga sekitar juga sama Pak, sering ditampakin sosok anak bayi itu. Iya, sering. Warga sekitar itu sering. Iya, sering. Nggak sempet maaf ya kayak diusir kah atau gimana tuh sosok itu, karena kan ganggu juga kan. Iya, nggak bisa diusir sembarangan katanya. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi udah penghuni jembatan itu, Bang. Untuk Jadi jembatan. udah pernah dipanggil dukun juga, nggak mampan, Bang. Nggak mempan. Ya buat mengusir si bayi ini. Tapi kalau jembatannya itu dia modelnya gimana Pak? Kecil buat motor Jembatan doang, itu atau agak lebar, bisa lewat mobil 4 roda. berarti gede ya jembatannya? Iya, agak lebar. Itu jalan umum atau jalan pintas itu Pak? Jalan umum. Jalan umum. Iya, jalan umum. Lintas Lintas Samosir lah. Lintas Samosir. Ya. Nah, kalau untuk daerah sana Pak, tempat wisata unggulannya apa Pak daerah situ? Di Samosir, Iya. wisatanya sekarang ada si Bea-Bea. Apa itu? Si Bea-Bea itu yang jalan berkelok, Bang. Oke. Sama jembatan di Pangururan itu yang dibangun Pak Presiden sekarang itu. Jembatan Tanoponggol itu, Tanoponggol namanya itu kayak sungai. Tapi datang Presiden dilebarin lagi. Yang paling ramai wisata di situ apa Pak? Yang paling rame si Bea-Bea sekarang. Si Bea-Bea itu. Ya, si Bea-Bea, Tomo, Tutuk, yang sering dikunjungin wisatawan itu Tuk-Tuk. Tuk-tuk. Ya. Oke, mantap ya berarti ya daerah sana ya, tempat wisatanya ya. Ya. Dan kalau Danau Toba itu Pak, Danau Toba ya Pak ya? Ya. Itu berapa hektar Pak luasnya itu Pak? Itu lebih di atas 100 hektar, Pak. Wah mantap itu ya. Itu kan luas yang paling Danau Toba, danau yang paling luas kan di Indonesia itu. Pengen tuh ke sana, belum sampean. Semoga saya bisa ke sana ya. Ya, nanti saya ajak lah. Iya. Naik apa, jalan kaki atau gimana Pak? Terserah Bapak aja. Setelah Bapak berbagi kisah pengalamannya, agak grogi gak Pak Golden ini? Ya, agak grogi lah. Grogi ya Saya Pak ya? kira gampang itu artis, padahal enggak lah. Karena cerita itu nggak gampang ya Pak Ya, ya? bercerita itu enggak gampang. Apalagi di depan kamera kayak gini, Iya. bikin ngeblank ya Pak? Ya, benar. Tapi kita terima kasih ya Pak Golden ya, udah Ya, nyempetin sama-sama, waktunya Bang. dan mau berbagi kisah pengalamannya waktu di kampung Ya. halaman. Semoga sehat selalu Pak Golden ya. Ya, Bang. Oke, siap. Oke Sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Pak Golden ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Dan dia tiba-tiba mau ikut syuting lagi, si Agoy Parogoy. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, Bang. Mau nanya nih Pak sekali lagi. Kalau dari sini Jakarta, jalan kaki ke Samosir berapa jam Pak? Berapa jam ya? Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.